alhamdulillah ya, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan minimal membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini karena waktunya yang dibatasi ya, ini saya nanti akan cepat saja ya memberikan pengenalan tentang Fakultas Teknik Sains dan Pertanian. Oke, di sini kenapa ada Fakultas Teknik Sains dan Pertanian gitu ya? Biasanya itu Fakultas Teknik ya, biasanya Fakultas Agribisnis, Peternakan, Teknik Industri dan Teknik Sipil. Saya lupa ya, belum mengenalkan diri ya. Kok gak ada yang tanya namanya siapa gitu sih? Tadi gak ada MC, jadi kita nyantai ya. Itu gak ada MC. Mau pulang, pulang. Oh ya, oke gitu ya. Jadi biar lebih akrab kita kenal di sini ya. Ada yang pengen tahu nama saya enggak? Saya sudah tamat. Jadi saya itu akan memadukan antara teknik dan pertanian itu juga agak sulit ya. Karena rumput ilmunya sebenarnya berbeda. Tetapi dapatlah saya itu penggambaran seperti ini. Dari pertanian itu ada urban farming. Ya urban farming itu mestinya ada mendukung yang ada di teknik sipil dan teknik industri. Ya, contohnya ini langsung aplikasi. Contohnya kalau adik-adik semua lihat di bangunan tol, di pinggirnya itu, ya, sisinya itu ada tanaman-tanaman, itu urban farming. Berarti penggabungan antara apa? Teknik sipil, agroteknologi, ya, kan gitu. Peternakannya di mana Bu? Nanti mungkin di bawahnya jalan tol itu ya dikasih kandang-kandang bisa nggak? Bisa sekali, kenapa nggak bisa gitu ya? Itu urban farming, peternakan, gitu. Jadi di sini ada penggambaran teknik industri kan di mana? Nah ini sudah menjadi industri supply chain. Nanti kalau pertanian agrotech itu sudah menghasilkan, nanti ada yang namanya rantai pasok. Rantai pasok itu apa ya? Dari produsen sampai ke konsumen. Beras dari petani sampai ke kalian adik-adik itu makan itu kan ada distribusinya. Itu ada dipelajari juga di teknik industri. Nah, itu sekilas. Terus Mbak, oke. Nanti untuk bidang-bidang ilmu itu akan kalian pelajari di masing-masing prodi ya itu. Nah, sekarang visi misi teknik ya, Fakultas Sains dan Teknik dan Pertanian ya itu apa gitu ya. Visi misi ini kita rumuskan untuk mematchkan tadi antara ilmu pertanian dan teknik ya, sehingga diperolehlah seperti ini ya. Kita kemarin tinjau visi misi diperolehlah bahwa visi FTSP adalah menjadi fakultas yang unggul ya, di bidang teknik, sains, pertanian ya, yang berbasis entrepreneur university ya, dan berkomitmen di dalam risalah Islamiyah di bidang tridharma perguruan tinggi menjadi rahmatan lil alamin. Ya, kalau tadi Pak Rektor sudah menjelaskan tentang visi universitas, maka visi dari FTSP-nya dari turunan dari visi ini. Kemudian misi, ya, misi ini adalah jangka pendek apa yang akan kita capai di FTSP. Ya, adalah pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pertanian dan teknik. Ya, yang kedua mengembangkan penelitian di bidang teknik, sains dan pertanian dengan landasan iman dan takwa. Kemudian yang ketiga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam misi ini kita sudah mulai merintis ya, apa? Adanya sinergi ya antara prodi-prodi di dalam FTSP. Contohnya nih ya, peternakan dan teknik sipil ya, membuat kandang ayam yang ergonomis ya, membuat kandang ayam yang bagaimana kandang ayam atau kandang ruminansia ya, yang nyaman bagi penghuninya, bukan penghuni manusia ya, tapi penghuninya itu apa di situ? Sapinya atau ayamnya gitu ya.
itu dibuat, nah gitu. Iya caranya nanti kalian belajar. Itu juga kalian nanti di FTSP bisa belajar antara di yang prodi agrotek bisa belajar ke peternakan bisa ke teknik industri. Yang belum impian saya yang belum dilaksanakan itu adalah bagaimana caranya ayam itu nyaman untuk bertelur. Bagaimana ini teknik industri ini menciptakan suatu tempat di mana ayam itu nyaman untuk bertelur sehingga satu hari itu bisa bertelur 2 atau 3 kali gitu. Boleh. Ya. Boleh. Bisa nggak? Nah gitu. Itulah ini inovasi ya kayak gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah, struktur organisasi yang ada di FTSP ini saya sendiri tadi sudah kenalkan, saya akan kenalkan satu persatu, mudah-mudahan ini sudah hadir semua. Yang pertama adalah wakil dekan. Jadi saya itu ditemani dengan cowok ganteng yang masih bujang. Enggak Andri. Nah. Saya ini ceweknya cuma 3, ceweknya cuma 4 ya. Nah, ini masih bujang, tapi sudah ada calon, gitu ya. Nah, Pak Andri Haryono Amalokta Kusuma dari prodi peternakan, ya. Kemudian saya juga dibantu oleh staf yang ada di tata usaha, ya, itu yang cantik sekali, ya, dengan suara yang merdu karena membimbing paduan suara, ya, Bocah Yani Mujiati, ya. Kepala tata usaha, ya. Jadi nanti kalau kalian surat menyurat, ya, itu nanti dengan Bu Yani, ya, Yani. Ada lagi saya ditemani oleh cewek cantik juga, ya, Mbak Yanti. Nah, ini nanti kalian sering nanti yang dengan Mbak Yanti ini karena Mbak Yanti ini ada di akademik, ya, atau akademik, sehingga nanti ngurus KRS ya Mbak Yanti. Mbak ini kok bisa dibuka sistemnya yang disiapkan, ya, nanti dengan Mbak Yanti. Mbak KHS ku belum metu Pak, Mbak saya belum bisa input KRS dan sebagainya, nanti dengan Mbak Yanti, ya, gitu. Kemudian ada satu lagi Kabak Keuangan, ya. Ini paling ganteng di antara staf-staf yang ada di FTSP, ya, Pak Harsono, ya. Pak Harsono ini kenapa ditempatkan di Fakultas Teknik Sains dan Pertanian, kenapa? Ya, karena beliau ini adalah pengusaha peternak sapi, ya, gitu loh, ya. Juga petani, makanya beliau cocok ditempatkan di FTSP, ya. Menghasilkan susu segar itu Pak, karena beliau ada di Boyolali. Nah, itu yang ada di ruangan sebelahnya ini, ya. Jadi di ruangan dekanat itu ada saya, Pak Andri, Bu Yani, Bu Yanti, dan Pak Arsono. Nah, di bawah lagi adalah struktura di Kaprodi, ya. Kita punya 5 prodi. Yang pertama yang prodi tertua, tapi sekarang dipimpin oleh cowok ganteng yang muda, ya, dan masih bujang, ya, jomblo, enggak bujang ya, sudah kelihatannya kok masih bujang terus, ternyata saya lupa, ini kayaknya bujang terus ini, Pak Solahuddin, ya. Oke, ya, kemudian Kaprodi Agribisnis. Wah, ini Bu Irma Mardani. Ramenya kecil tapi larinya cepat. Gitu, ya. Yang larinya cepat. Kemudian Kaprodi Teknik Industri. Nah, ini saya harus cerita karena
beliau Pak Kapolri saat ini sudah resign ya karena memiliki usaha baru, sehingga saat ini masih belum kita tentukan untuk Kapolrinya, baru kita akan pemilihan minggu-minggu ini ya. Tetapi ada dosen teknik industri yang saat ini hadir ya. Karena dulu Kaprodinya itu, Kaprodi teknik industri itu adalah laki-laki ya, maka saat ini diwakili oleh 2 orang perempuan gitu ya, karena perbandingannya kan 1:2 gitu kan. Kalau parisannya 1:2, makanya ini diwakili oleh 2 orang dosen dari teknik industri. Itu Bu Nancy di belakang ya, biar kelihatan tua gak maju Bu ya, sama Bu Maya ya. Nah ini nanti di teknik industri itu cewek-cewek semua dosennya. Siapa yang ini mahasiswanya yang teknik industri? Wih, cocok. Sip. Dosennya cewek-cewek. Apa? Wah, dosennya cewek, mahasiswanya cowok. Sip. Sip. Ya, kemudian Kaprodi peternakan. Nah, prodi peternakan itu oh sudah nggak bijang ini, sudah tapi istrinya masih 1 gitu. Ya, masuk. Pak Abdul Hakim ya, ini satu. Kemudian Kaprodi teknik sipil Pak Andri Kurniawan ya. Ya ini Kaprodi baru ya. Ini ada temannya juga, nanti biar dikenalkan prodinya ya. Jadi itu mohon maaf ini Pak Andri belum tak ini fotonya belum saya tampilkan, tapi biar kenal orangnya saja langsung ya. Sudah itu kemudian di dalam FTSP ada unit penunjang, yaitu lab ya, ada lab MIPA, ada lab TI dan lab greenhouse. Kebetulan mereka belum hadir di sini. Mungkin masih ada daring, kuliah daring, karena memang FTSP itu kuliahnya setiap Senin Rabu Jumat ya, sehingga mulai jam 8 itu mungkin masih daring, mereka masih daring kan. Itu jadi susunannya seperti itu. Nanti bisa ini Mbak Awalia Dita itu yang kepala lab MIPA itu ada di prodi peternakan, Mbak Diah ada di prodi teknik industri, Bu Lydia ada di prodi ya. Enggak. Nah, oke. Nah, sekarang kalian sudah masuk di Fakultas Teknik Sains dan Pertanian ya. Bisa nanti saling kenal antar prodi ya. Yang prodinya cuma cowok-cowok ya sosok bulan itu aktivis yang cewek-cewek gitu ya. Biar kita saling mengetahui. Nah, kenapa menikmati proses yang ada di FTSP ya? Kita harus punya ya, kalian di sini harus sudah punya satu tujuan bahwa kalian nanti akan lulus ya, akan lulus tepat waktu seperti tadi Bu BR non akademik siapa tadi? Tadi yang ceramah tadi yang di Zoom. Ayo, siapa ayo? Nah, selamat datang Bu Dia. Ya, ini buka kepala lab TI ya dari industri. Bu Dika ya tadi. Kalau kalian di sini harus 3,5 maksimal 8 semester ya. 4 tahun sudah selesai. Harus lulus tepat waktu. Harus menjadi lulusan yang bermutu. Nah, sehingga harus memiliki daya saing. Daya saing itu bisa diciptakan kalian memiliki pengetahuan dan kompetensi, itu nanti akan memiliki daya saing ketika sudah lulus dan terjun di masyarakat. Lanjut Mbak. Nah, untuk menjadi sarjana atau lulus menjadi seorang sarjana, apa yang diperlukan? Tahapan-tahapannya, nah, kalian sudah melalui di sini. Sudah melalui seleksi ya, seleksi kemudian kalian adik ini sudah diterima di prodi masing-masing ya, sesuai
intinya gitu. Setelah seleksi nanti di masing-masing prodi sudah membuat suatu kurikulum. Kurikulum itu adalah satuan dari pembelajaran. Ya, sudah membuat kurikulum. Nanti masing-masing prodi akan berbeda. Setelah itu nanti akan dilaksanakan pembelajaran. Ya, pembelajarannya bisa daring dan luring. Tapi untuk saat ini di masa pandemi ya kita lebih banyak daring. Sehingga untuk daring ini nanti benar-benar monggo adik-adik semua mengikuti daring ini dengan baik. Ya, nanti metode pembelajarannya apa ya akan disampaikan oleh masing-masing dosen. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran ini mestinya adanya kehadiran presensi ya, kalian harus hadir gitu ya. Minimal 75% harus hadir. Dan kalau tidak hadir ya memberikan informasi atau pemberitahuan kepada dosennya. Bu, saya izin karena ini, bu saya mungkin sakit tidak bisa, meskipun itu daring ya. Jadi dosen itu tahu posisi adik semua itu ketika ada pembelajaran itu seperti apa. Oke. Nah setelah itu ada juga praktikum ya, kemudian ada penilaian tentang keaktifan ya, penilaian hasil belajar ya, kemudian ada tugas akhir ya, kemudian ada skripsi. Nah ini nanti yang akan kita rumuskan apakah tetap ada skripsi atau tidak. Ini masih dalam godok karena kita sudah menjadi kampus merdeka gitu kan. Nah ini adalah tahapan yang nantinya harus adik-adik semua selesaikan selama kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun ya, menjadi lulusan sarjana pertanian dan sarjana teknik. Lanjut Mbak. Nah, untuk menikmati target menjadi seorang sarjana dari tujuan atau destinasi akhir di program S1 atau program sarjana ini adalah menjadi seorang sarjana. Sehingga apa yang diperlukan ya, di dalam KKNI ya, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia yang sudah kita pakai, yaitu ada penilaian tentang sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan ya. Itu nanti akan di breakdown di dalam masing-masing mata kuliah ya, capaiannya apa nanti jelasnya Kaprodi yang akan menjelaskan ya. Sehingga untuk lulus ini diperlukan berapa SKS ya. Di dalam KKNI sudah tertuang ada 144 SKS yang harus diselesaikan ya, termasuk skripsi dan tugas akhir tadi. Oke langsung Pak. Nah bintanglah kalau Anda sudah menyelesaikan itu semua dari tahapan seleksi sampai tugas akhir, bintang menjadi seorang sarjana. Lanjut. Nah, ini tadi adalah KKNI ya. Apa itu KKNI? Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Kaprodi. Jadi Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia itu untuk penjenjangan kualifikasi kompetensi. Jadi saya hanya sekilas saja ya memberikan sehingga kalian tahu. Jadi di FPSP ini kita sudah melakukan menerapkan yang namanya KKNI gitu. Nah lanjut Mbak. Nah di KKNI itu ada pencapaian level kualifikasi ya melalui berbagai alur. Jadi kalau penjenengan atau kalian semua nanti adik-adik itu lulus di sarjana berarti harus lulus pada tahapan yang nomor 6. Nomor 6 oke. Nah ini adalah lanjutan ya. Jadi tahapan-tahapan setelah Anda lulus SMA masuk ke program sarjana nanti masuk ke level 6, kemudian kalau nanti adik-adik akan meneruskan ke studi lanjut itu nanti menjadi program magister dan seterusnya nanti menjadi level di atasnya adalah program doktor. Ini penjenjangan atau jenis pendidikan tingkat tinggi
yang ke depan. Jadi adik-adik ini semuanya sudah masuk di level ini ya, sarjana S1 karena sudah tidak melalui D1, D2, D3, dan D4 tetapi langsung masuk ke level S1 ya. Sekarang istilahnya bukan level S1 tapi level sarjana, level magister dan level doktor gitu. Oke Mbak, lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan penyetaraan mutu melalui deskripsi KKN. Ini perlu diketahui oleh mahasiswa awal ya. Jadi aku ini harus sinau apa to nek siji. Jadi untuk aku apa dong kalau SMA SMK gitu apa. Nah, ini akan pelajaran ini sudah di jenjang level ini sudah diterapkan ya, dan sudah melalui berbagai penelitian ya, yang dan kebijakan oleh Mendikbud. Nah, terus Mbak lanjut terus ya. Deskripsi level level 6 yang setara dengan sarjana ini kalian akan mampu mengaplikasikan bidang keahliannya. Yang di prodi peternakan yang mampu mengaplikasikan nanti pengetahuan keterampilan umum, keterampilan khusus yang sudah diperoleh di prodi peternakan itu dapat diaplikasikan ya. Kemudian menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan. Nah, tadi kan ada 4 pengukuran tadi ya, sehingga salah satunya adalah pengetahuan. Jadi mengetahui konsep pengetahuan yang sudah diperoleh. Kemudian dari segi pengetahuan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Nah ini yang nanti akan ketika tugas akhir dari berbagai membuat kesimpulan dari berbagai analisis data yang sudah kalian peroleh. Kalian di sini harus punya modal. Modalnya apa? Sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh nggak nih? Apa cuma pengen baik gitu, nyoba-nyoba? Atau sudah sungguh-sungguh semuanya? Sungguh ya, sudah terpatri sungguh-sungguh akan belajar dan bertekad menjadi sarjana, gitu ya. Nah, harus sungguh-sungguh. Artinya nanti belajarnya pun juga harus sungguh-sungguh, ya. Oke, kedua mempunyai kemampuan komunikasi, ya. Jadi di sini menjadi ladang untuk mengolah kemampuan dan kompetensi adik-adik semua. Ya. Salah satu sarana untuk melalui di lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian belajar secara terus-menerus atau continuous learning, ya, continuous learning. Belajar secara terus-menerus. Kemudian timbulkan kreativitas. Kreativitas ini ojo pas ujian ya. Kreativitas pas ujian apa? Santai gitu ya. Kreatif loh itu kreatif loh gitu kan. Tulisannya cilik-cilik itu bocor. Kayaknya pengalaman ya Bu ya. Betul ya. Nah, itu kreativitas yang membangun maksudnya di sini ya, yang konstruktif ya. Konstruktif itu diwujudkan. Kemudian timbulkan motivasi kepada diri kalian sendiri ya, diri adik-adik sendiri, motivasi untuk menyelesaikan program sarjana ini dengan tepat, cepat, dan cerdas. Masuk. Iya, coba ya. Kalian sendiri ya. Kalau perlu di rumah sendiri. Sekarang di kamar tulis tahun 2024 baru jadi sarjana pertanian. Yang operator udah ada, yang sini nggak ada. Yang adalah kerja keras dan jangan lupa kerjasama baik dengan sesama teman, dengan staf, karyawan, dengan pimpinan yang ada di RTSP, dengan dosen, itu kerjasama. Ya. Dan terakhir adalah analisis, kemampuan untuk menganalisis seperti apa yang sudah disampaikan dosen, apa yang terjadi, ini kalian bisa menganalisis. Oke, lanjut Mbak. Nah, ada beberapa motivasi atau kata-kata mutiara, kata-kata motivasi yang bisa membangun untuk diri kita ya, yang sudah di
diberikan oleh para tokoh-tokoh ilmu, ya, Gusmus, ya, kemudian ada Yai Hasyim Asy'ari. Semuanya ini kalimat-kalimat motivasi yang sangat menggugah kita. Jadi kalau untuk para dosen ya jangan mendidik jangan pengen anaknya mahasiswanya itu menjadi pintar gitu ya, menjadi pintar, tapi benar jadi guru itu tidak usah punya niat untuk memintakan orang, ya. Tapi yang penting adalah niat menyampaikan ilmu dan mendidik. Nah, ini untuk yang para dosen-dosen. Didoakan saja mahasiswanya itu semuanya mendapat hidayah, untuk terus-menerus baik, kan seperti itu. Ya. Kemudian orang yang tetap pandai selama dia terus belajar, dia berhenti belajar karena merasa sudah pandai, maka dia malah orang yang bodoh. Sehingga tadi motivasi untuk terus belajar continuous. Nah, itu Mbak. Nah, ini terakhir dari saya, ya, bukan sejauh mana kita mampu bermimpi, tapi sejauh mana kita berusaha untuk mewujudkan. Serasa muluk-muluk ya, tetapi kita bismillah niat untuk mewujudkan saja. Gitu ya. Siap semua dengan kesungguhan, kemampuan, motivasi ya. Oke, siap. Bangun sinergi dengan NTSP gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati perjalanan studi di Fakultas Teknik Sains dan Pertanian. Ya, sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu. Sekarang ini mau. Oh iya. Anak kecil suka mainan. Ya. Cakep. Suka bermain, itulah kesenangan, ya. Selamat pertemuan KKMB di Uniba, semoga menjadi awal yang mensukseskan. Oke, satu lagi ya. Tidak usah membedakan negeri dan swasta. Nah, gelar sarjana nanti akan sama, kan? Sarjana pertanian di negeri ya pertanian, di sini ya pertanian, teknik di sini ya teknik, di sana ya teknik, kan gitu ya. Saat ini kita bersua meniti jalan menjadi insan cendekia bagi Uniba Jaya. Uniba Jaya. Uniba Jaya. Terima kasih belajar-belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ya? Bagi lagi menjadi desisi itu ada 3 dan 5 perguruan tinggi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan. Ya, kalau 3 dan 5 perguruan tinggi itu pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Yang pertama itu pendidikan. Jadi bagaimana caranya dari awal ya, dari menanam benih, terus merawat sampai ke hasil panen, itu adalah tahapan yang harus kalian lakukan dalam untuk menyelesaikan program sarjana di Agrotek. Yang terakhir adalah pengabdian, ya. Hasil dari penelitian itu harus kalian sosialisasikan atau kalian terapkan di kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya kalian ambil sendiri manfaatnya, tapi juga harus kalian tularkan ke masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah sesuatu yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Oke, Mbak, next. Nah, ini adalah fokus dari Agrotek, ya. Ada 4 fokus. Yang pertama adalah bioteknologi tanaman. Ini adalah yang memfokuskan di bidang rekayasa genetika, ya. Jadi ada tahu semangka yang tanpa gigi, tahu ya? Nah, itu adalah salah satu rekayasa dari bioteknologi tanaman, ya. Gimana caranya supaya tidak ada bijinya, atau ada lagi yang padi, ya, tahan dengan orang
padi yang tahan sama hama dan penyakit adalah rekayasa dari bioteknologi tanaman. Itu biasanya sebenarnya di lab, ya, di lingkup jaringan. Kemudian agronomi itu adalah teknik budidaya tanaman yang mulai dari pembenihan, gimana cara membenikan tanaman, terus mengolah lahan, pemeliharaan sampai ke panen, terus juga teknologi budidaya tanaman. Kemudian ilmu tanah. Nah, tanah itu adalah salah satu media yang paling penting bagi pertanian. Ya, tanpa tanah kita tidak bisa melakukan pertanian. Tapi sekarang sudah ada ya, meskipun tidak ada tanah tetap bisa melakukan teknik pertanian, yaitu dengan menggunakan teknik hidroponik. Ya, kalau sudah pernah dengar, ya, hidroponik itu menggunakan menanam tanpa menggunakan tanah, menggunakan media air. Tapi media airnya itu bukan media air biasa, media airnya adalah yang banyak nutrisinya yang diperlukan oleh tanaman. Nah, ilmu tanah ini nanti kalian belajar berbagai macam unsur-unsur hara, ya. Karena tanaman itu seperti halnya manusia seperti kita, itu juga butuh namanya nutrisi, ya. Nutrisi itu atau unsur hara itu ada di dalam tanah, mulai dari nitrogen, fosfor, kalium dan sebagainya itu kompleks ada di dalam tanah. Itu akan dipelajari di ilmu tanah. Bagaimana pemupukan yang benar, bagaimana pemberian pupuk organik itu adalah di ilmu tanah. Terakhir adalah pelindungan tanaman. Nah, ini juga salah satu cabang dari pertanian agrotek. Ya, dalam melakukan budaya pertanian itu pasti ada kena serangan hama ataupun kena penyakit. Nah, ini adalah gimana caranya kita melindungi atau teknik apa yang harus kita lakukan untuk menghindari atau mengendalikan hama dan penyakit. Ya, jadi ada keempat fokus ini. Nanti mungkin di awal masih bingung ya, mau fokus kemana, mau ke bioteknologi tanaman atau agronomi, ilmu tanah ataupun perlindungan tanaman. Jadi harus bisa mulai, kalau sekarang sudah bisa punya bayangan ya, mau ingin fokus kemana itu lebih baik. Karena kalau kita harus fokus itu lebih satu, kita harus kalian ambil fokusnya kemana itu harus dipelajari. Hebat. Terus profil lulusan. Nah, setelah lulus dari agrotek atau dari pertanian Uniba, ya, itu banyak yang bisa kalian lakukan. Bisa kalian bekerja di pemerintahan atau sebagai PNS, ya. Terus sebagai penyuluh itu juga bisa. Ya, jangan lupa tadi ya, pengabdian kepada masyarakat yang kita memberikan penyuluhan itu bisa menjadi penyuluh atau pengusaha. Ya, banyak sekarang ya pengusaha-pengusaha muda di bidang pertanian. Kalau kalian suka nonton YouTube itu coba aja di searching di YouTube itu banyak ya sekarang tuh mulai sarjana-sarjana petani yang masih muda itu kembali lagi ke desanya masing-masing mengembangkan potensi lokal. Ya, banyak pengusaha-pengusaha muda di bidang pertanian itu kan mereka lebih sukses, ya, lebih sukses, omsetnya bisa sampai puluhan juta rupiah. Atau jadi pemerhati atau aktivis, ya, sebagai aktivis mahasiswa kadang masih berapi-api ya untuk pemerhati ke pertanian. Peneliti, ya, yang suka meneliti itu siapa tahu nih dari salah satu mahasiswa agrotek bisa menciptakan varietas baru, ya, baru. Suka meneliti itu bisa juga, atau menjadi tenaga pendidik, jadi dosen juga bisa. Tapi sekarang saat dosen harus minimal harus S2, ya. Ini juga ada yang lulusan tahun lalu, ya, 2020 ini Maret 2020 itu ada yang kakak kalian langsung lanjut ke S2. Ya, jadi yang S1 itu sekarang sudah banyak. Nah, alangkah baiknya kalau kalian langsung ke lanjutkan lagi ke jenjang S2. Kalau S2 itu cuma 2 tahun, ya, cuma 2 tahun. Kalau S1 4 tahun, kalau S2 2 tahun. Jadi lebih singkat. Tahun nanti teori, nanti setahun lagi penelitian. Bahkan kalau bisa cepat ya 1,5 tahun bisa lulus malah lebih baik.
Nah di Agrotek itu ada yang namanya himpunan jurusan, ya ini namanya himpunan mahasiswa Agrotek atau disingkat HIMA Agrotek. Nanti ada kakak tingkat kalian, yaitu ada komunitasnya HIMA Agrotek, dan ini ada juga di tingkat nasional, ya kalau nggak salah namanya Format Tani. Jadi itu Forum Mahasiswa Agrotek Indonesia, yaitu tingkatnya nasional. Itu biasanya nggak tahu nih kalau kondisi ini mah ada ini nggak ya, ada pertemuan yang kurang. Dan jadi sekarang kondisi seperti ini masih ada kalian bisa sharing ke kakak tingkat, bisa sharing pengalaman, atau kan juga ada alumni ya, alumni juga akan menaungi kegiatan HIMA Agrotek ini. Jadi kalau mahasiswa itu wajib ya kalau bisa kalian tergabung ke dalam HIMA Agrotek ini, karena banyak informasi, banyak manfaat yang bisa kalian dapat kalau tergabung di HIMA Agrotek ini. Ya. Terus ini ada beberapa kegiatan HIMA Agrotek. Ini saya sampaikan seringkali saja. Nanti mungkin besok kelihatannya ada bagian mahasiswa mungkin yang akan presentasi ya untuk masalah UKM, ya, atau UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Kalau dulu di SMA mungkin masih ya, terus nanti ada ekstrakurikulernya pramuka atau segala macam itu juga, ini juga ada. Ya, ini ada belum. Ya ada dulu, terus penanaman di greenhouse, terus bersih greenhouse, ya ini berbagai macam kegiatan. Ya, ini beberapa alumni lulusan dari Agrotek ya, bisa jadi wirausaha. Ini Mas Andika sekarang yang bisa punya jamu, ya itu juga dari izin juga. Ya, karena jamu itu tanaman obat itu juga termasuk dari Agrotek, ya, bidangnya Agrotek. Tanaman obat-obatan itu juga termasuk bidangnya Agrotek. Oke Mbak, lanjut. Terus ini Mbak Tika, dia bekerja di LPDP, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, ya sebagai penyuluh di bidang pertanian. Dan ini Pak Dwi Susilanto, ya dia sebagai seorang PNS. Ini sekarang menjabat sebagai kepala lab PHP di Provinsi Jawa Tengah. Ya, ini kita juga ada kerjasama sama lab PHP itu, pusatnya ada di Palu, ya Palu, yang Palu itu ya. Jadi bagian itu depannya luas Palu itu kantornya di daerah sana. Oke ya. Terus ini Pak Karno Mugio, ini juga beliau sebagai asisten kepala kebun di PTPN 9 yang ngobrol berkas Semarang ya. Dan PTPN itu sendiri merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertanian, dan ini kalau kalian masuk di PTPN itu ibaratnya terjamin honornya ya, karena dia lumayan tinggi, jadinya kalau kalian bisa berhasil masuk di PTPN, dan itu harus siap ditempatkan di mana saja. PTPN itu tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Nanti bisa saja kan di Sumatera, Kalimantan, atau di Papua bahkan ya. Jadi harus siap kalau kerja di PTPN. Memang sangat keras ya, lingkungannya itu keras di Lambang, harus kerja keras ekstra. Jadi ya beberapa profil alumni dari Agrotek. Nah sekarang masuk ke kurikulum ya. Untuk semester 1 itu nanti kurikulumnya masih paket ya, Nanti kita menyediakan kurikulum paket seperti ini ya. Jadi semester 1 nanti kalian tinggal menerima saja, ini paket yang ada di semester 1. Jadi ada agama Islam, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Jadi agama Islam, kewarganegaraan sama bahasa Indonesia itu di semua prodi itu akan mendapatkan ya, karena ini adalah mata kuliah fakultas. Kemudian masuk ke sini mengantar ilmu pertanian. Itu nanti ada mata kuliah bagaimana awalnya pertanian itu bagaimana. Terus ada agroekologi, sebelumnya Mbak. Agroekologi,
maaf ya ini adik-adik karena ini